Pemirsa, Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Papua, Brigjen Igusti Putu Dani Nugraha Karya, gugur dalam baku tembak di Papua. Jenazah disemayamkan di Balai Komando Kopassus Cijantung, Jakarta Timur dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kepala Bin Daerah Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karya Nugraha gugur setelah terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Kontak tembak antara Brigjen Putu dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Minggu sore. Ia terlibat baku tembak saat dihadang KKB ketika iring-iringan Satgas Bin dan TNI Polri menuju Kampung Dambet. Tiba-tiba KKB melakukan penghadangan dan kontak tembak keduanya tak terhindarkan. Kabinda diduga tertembak di bagian kepala oleh anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggeng. Brigjen TNI Igusti Putu Dani memiliki segudang prestasi, diantaranya pernah menjabat sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam Jaya. Sebelum berpangkat Brigjen, ia berpangkat sebagai Kolonel Infanteri, kemudian mendapat pangkat sebagai Brigjen, serta menjabat sebagai Kabinda Papua pada Juni 2020. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara militer dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan di Cijantung, Jakarta Timur. Kemudian akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Igusti Putu Dani mendapat kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal Anumerta. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman bertindak sebagai inspektur upacara penerimaan jenazah almarhum Maijen TNI Anumerta Igusti Putu Dani. Tim Liputan Berita 1. Kepala Badan Intelijen Negara Wilayah Papua almarhum Maijen TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha Karya disemayamkan di Cijantung, Jakarta Timur dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia diduga gugur karena tertembak kelompok kriminal bersenjata di Papua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Feriska Immanuel dari Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, Amanda, bisa Anda ceritakan, bisa Anda sampaikan seperti apa jalannya prosesi pemakaman terhadap Maijen TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha Karya saat ini? Iya, Rolanda, untuk prosesi pemakaman dari Kabinda Kepala Bin Daerah Papua Maijen TNI Igusti Putu Dani memang dilangsungkan secara tertutup. Bahkan kami tadi awak media juga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam untuk meliput, Rolando. Dan bahkan kalau bicara mengenai jenazah sendiri memang sempat disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka di Cijantung, lalu langsung dibawa ke TMP Kalibata Taman Makam Pahlawan dan sampai di lokasi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau untuk proses upacara sendiri memang dilangsungkan secara upacara militer begitu, yang sudah dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bicara mengenai pengamanan sendiri sudah dilakukan oleh petugas kepolisian dan juga TNI sejak pukul 8 pagi tadi. Kami pantau memang untuk arus lalu lintas pun juga sempat padat pada pagi hari tadi, Rolando. Dan mengenai kedatangan jenazah Kabinda yang sudah didatangkan dari Timika kemarin ke Jakarta ini memang dilakukan penerimaan dan juga upacara yang dipimpin oleh Maijen TNI Dudung Abdurrahman selaku Pangdam Jaya dan juga didampingi oleh Panglima TNI, bahkan pejabat dari TNI Polri dan juga Wakil Kepala BIN serta pihak keluarga juga turut hadir dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga, disemayamkan di Cijantung pada kemarin, Ando. Dan untuk Kabinda Papua sendiri ini memang tewas ataupun gugur pada saat kontak tembak yang berlangsung pada 25 April 2021 silam, tepatnya di Kampung Dambet, Papua, Distrik Boga. Dan kontak tembak tersebut memang terjadi awalnya dikarenakan pihak dari kelompok kriminal bersenjata ataupun KKB Papua ini melakukan penghadangan dan juga melakukan penyerangan terhadap rombongan dari Kabinda Papua. Untuk kronologi singkatnya, Rolando, sebenarnya pada awalnya Satgas BIN yang juga bekerjasama dengan Satgas
TNI Polri ini melakukan rolling ataupun melakukan patroli keliling begitu, di mana patroli keliling setelah itu tiba-tiba sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian timur dihadang oleh kelompok kriminal bersenjata ataupun KKB dan juga melakukan penyerangan. Maka dari itu terjadilah aksi dari kontak tembak yang mengakibatkan menewaskan dari Kabinda Papua tersebut. Dan maka dari itu pemerintah sendiri memberikan penghargaan secara khusus bagi Kabinda Papua yang mana menaikkan pangkat secara anumerta dari Brigjen TNI menjadi Maijen TNI. Ando. Ya baik Amanda, lalu tadi kan Anda juga sempat sampaikan bahwa sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas di sana atau sedikit kemacetan di sana. Nah ini bagaimana dengan pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan di sana sejauh ini? Ya, Rolando, bicara mengenai pengalihan arus lintas memang masih belum diberlakukan di lokasi sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Memang tadi pagi ini sempat ramai ataupun sempat terjadi kepadatan karena memang menunggu kehadiran dari jenazah sendiri. Namun setelah itu memang arus lalu lintas kembali berjalan normal karena sudah disiagakan personil gabungan dari TNI Polri yang siap untuk mengurai kepadatan dan juga menertibkan arus lalu lintas. Untuk saat ini bisa saya gambarkan, Rolando, kalau untuk arus lalu lintas memang terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan di satu titik begitu. Bahkan di sini yang sudah kami sebutkan tadi, personil gabungan TNI Polri masih tetap bersiaga walaupun prosesi pemakaman dari Kabinda ini sudah selesai. Dan kalau untuk pihak-pihak yang hadir pada prosesi pemakaman pada hari ini tentunya cukup terbatas. Untuk yang tadi kami juga sebutkan, awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam untuk menjaga protokol kesehatan pula. Bahkan yang datang ke dalam hanyalah pejabat dari TNI Polri dan juga pihak keluarga. Tadi kami juga sempat melihat untuk Maijen TNI Dudung Abdurrahman hadir ke lokasi untuk menghadiri prosesi pemakaman. Dan saat ini Rolando, Satgas dari BIN yang juga bekerjasama dari TNI Polri masih terus mengejar orang-orang ataupun pelaku di dalam kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sementara demikian, Ando, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Putri Amanda dan juru kamera Feriska Emanuel melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.